Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan memaparkan tentang kebijakan standar akreditasi rumah sakit di Rumah Sakit Umum Mulyasi, itu tentang pelayanan resiko tinggi. Ini ada di Kepdir nomor 15 garis miring Kepdir 01 garis miring RSPA garis miring 2 tahun 2021. Bab ini ada di pelayanan dan asuhan pasien atau PAP tentang pelayanan pasien risiko tinggi dan pelayanan pasien risiko tinggi di Rumah Sakit Umum Mulyasi. Ini ada 8 kebijakan. Yang pertama tentang pelayanan emergensi, kedua pelayanan penyakit menular, ketiga pelayanan dialisis, keempat pelayanan resusitasi, kelima pemberian asuhan pasien yang menggunakan peralatan bantuan hidup dasar atau koma, keenam pelayanan pasien lansia atau geriatri, yang ketujuh pemberian asuhan yang mengarahkan penggunaan penghalang atau restrain, kedelapan pemberian asuhan bagi pasien yang cacat, anak-anak, dan populasi yang berisiko mengalami kekerasan. Baik, pada kebijakan yang pertama yaitu tentang kasus emergensi. Identifikasi pasien kasus emergensi atau berisiko tinggi terjadinya kasus emergensi ini dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten. Pada kebijakan kedua, tenaga medis yang bertugas di tempat dengan risiko terjadinya kasus emergensi ini agar dilakukan pelatihan. Kemudian pada pemberian pelayanan resusitasi ini ada dua kebijakan, yaitu tentang resusitasi ini dilakukan di seluruh unit rumah sakit dan karyawan yang bertugas di semua unit agar dilakukan pelatihan untuk resusitasi dasar. Kemudian di poin kedua, resusitasi lanjut dilakukan oleh tim yang terlatih dengan nama Blue Team atau tim Code Blue ya, dengan membawa peralatan dan obat resusitasi. Jadi sebelum tim Code Blue ini datang, ketika ada terjadi Code Blue, itu semua karyawan yang menemukan pertama kali itu harus bisa melakukan bantuan resusitasi dasar. Kemudian pada kebijakan pemberian asuhan pasien yang menggunakan peralatan bantuan hidup dasar atau pada pasien koma, poin pertama, identifikasi pasien dengan bantuan hidup dasar ini atau pasien koma dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten. Poin kedua, bila rumah sakit tidak mampu melakukan asuhan pasien, agar diberitahukan kepada keluarga dan pasien dan dirujuk ke tempat yang mampu melakukan. Kemudian pada kebijakan selanjutnya tentang asuhan pasien dengan penyakit menular. Poin pertama, identifikasi kebutuhan asuhan pasien dan resiko penularan akibat penyakit atau akibat dari obat-obatan yang diberikan. Poin kedua, bila fasilitas tidak memungkinkan untuk melakukan asuhan pasien tersebut, agar dilakukan pemberitahuan kepada pasien dan keluarga untuk dirujuk ke tempat dengan fasilitas yang sesuai yang dibutuhkan. Kemudian pada kebijakan selanjutnya tentang pelayanan pasien hemodialisis. Poin pertama, setiap pasien yang akan menjalani hemodialisis mendapat pelayanan yang sesuai dengan panduan pelayanan di instalasi dialisis Rumah Sakit Umum Mulyasi. Pada poin kedua, setiap unit dan petugas yang terkait dengan pelayanan hemodialisis ini harus sesuai dengan panduan. Kemudian pada kebijakan penggunaan alat penghalang atau asuhan pasien yang diberikan penghalang, yaitu identifikasi penggunaan alat penghalang dilakukan pada pasien yang tidak mengerti terhadap asuhan yang diberikan, seperti pada pasien anak, pasien geriatri, atau pasien dengan penurunan kesadaran, serta pasien yang diberikan sesuai kebutuhan. Jadi ini penting untuk diinformasikan kepada pasien tentang penggunaan restrain. Kemudian yang terakhir adalah asuhan pasien pada usia lanjut atau geriatri, mereka yang cacat, anak-anak, dan populasi yang berisiko disiksa. Poin pertama, identifikasi pasien dengan risiko disiksa seperti pasien lanjut usia, pasien dengan cacat tubuh, cacat mental, dan anak-anak. Kemudian pada poin kedua, pelayanan pasien usia lanjut melibatkan multidisiplin ilmu dan tersedia dalam suatu tim asuhan. Baik, itu garis besar untuk pelayanan pasien pada risiko tinggi dan penyedia pasien risiko tinggi. Ada 8 poin pentingnya, dan 8 kebijakan ini masing-masing tertuang dalam kebijakan yang lebih mendetail. Baik, begitu teman-teman, mungkin nanti akan disambung lagi dengan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.